Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zuryadi dengan NIM 216661016. Di sini saya sedang membuat video untuk ujian akhir semester dengan mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Kita akan langsung masuk ke penjelasannya. Untuk UAS nomor 1 itu kurang lebih sama seperti nomor 2, yang dimana itu hanya untuk menampilkan seperti biasa saja. Nah, ini dia hanya menampilkan di bagian sebelah sini. Untuk nomor 2-nya itu kurang lebih sama seperti nomor 1, di mana perbedaannya itu hanya mengubahnya menjadi G option. Di sini saya akan langsung masuk ke bagian nomor 2-nya. Untuk program nomor 2 itu seperti ini, ada di bagian kelas main menu. Ini adalah tampilan awalnya, akan saya langsung run saja. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, ini dia tampilan awalnya. Kita akan langsung ke bagian selanjutnya. Untuk bagian paling utamanya itu ada di bagian kelas karyawan, yang dimana kita akan disuruh untuk memasukkan nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 untuk menambahkan data karyawan. Nah, ini dia akan masuk di bagian case 1, yaitu bagian employee add. Kita akan masuk ke kelasnya. Ketika kita memasukkan nomor 1, itu akan diminta untuk mengisikan identitas pegawai, nama karyawan, nama ayah, kontak karyawan, informasi email, posisi karyawan, dan gaji karyawannya. Nah, ini ada kelas employee detail. Itu adalah untuk kita memasukkan ID karyawan, masukkan nama karyawan, masukkan nama ayah karyawan untuk bagian agar dia bisa muncul di G option pane. Contohnya ada seperti ini. Di sini saya akan menambahkan data karyawan. Kita masukkan 1. Nah, di sini masukkan ID-nya, saya akan masukkan ID 01. Nah, untuk namanya bisa saya masukkan Budi. Nama ayahnya akan saya masukkan Dodo. Lalu untuk ID email karyawan bisa saya masukkan Budi123. Untuk posisinya berada di manajer. Untuk info kontaknya bisa saya masukkan 081234. Kita klik OK dan gajinya berada di 10 juta. Oke. Nah, karyawan telah ditambahkan. Jika ingin menambahkan karyawan lagi, bisa kembali memasukkan angka 1. Dan kita memasukkan lagi ID-nya yang pertama tadi adalah 01, sekarang kita akan masukkan 02. Namanya itu bisa dimasukkan Linda. Lalu nama ayahnya masukkan Aldo. Untuk ID emailnya bisa masukkan Linda345. Posisinya mungkin berada di supervisor. Lalu ada info kontak karyawan, kita masukkan saja. Lalu untuk gaji mungkin ada di 12 juta rupiah. Oke. Nah, lanjut yang kedua, untuk melihat data karyawan. Itu jika kita memasukkannya, itu akan masuk di bagian case 2. Nah, ini itu ada di bagian employee show. Nah, ini dia kelasnya. Programnya itu adalah seperti ini. Untuk di G optionnya bisa langsung dilihat seperti ini. Nah, ini dia, kita masukkan nomor 22. Nah, ini dia yang tadi sudah ada 01 dan 02. Di sini saya akan masukkan dulu 01. Nah, ini dia adalah datanya. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan memunculkan yang kedua lagi. Itu 02. Nah, ini dia yang karyawan kedua, yaitu adalah Linda. Kita oke. Lanjut di nomor 3, yaitu untuk menghapus data karyawan. Itu akan masuk di bagian case ini, bagian case remove, employee remove. Kita akan langsung masuk ke bagian case-nya. Nah, ini dia adalah employee remove, di mana ini adalah untuk menghapus file yang sudah kita masukkan tadi. Di sini akan langsung saya coba. Nah, ini dia, kita langsung nomor 3. Nah, ini kita akan masukkan, tadi anggap kita akan menghapus yang nomor 1 tadi, yaitu Budi. Nah, data karyawan telah berhasil dihapus. Jika kita kembali mencoba ke nomor 2, untuk melihat datanya, kita kembali masukkan 01. Nah, 01 datanya telah dihapus, jadi tidak ada data yang bisa ditemukan. Lanjut ke bagian nomor 4, yaitu untuk memperbarui data karyawan. Itu ada di bagian case 4, ini dia. Ini akan berguna untuk kita mengubah data karyawan. Misalnya, karyawan ini mengalami kenaikan gaji. Nah, kita akan masuk di bagiannya itu, di bagian class-nya, yaitu di class employee update. Kita akan masuk ke bagian program case-nya. Nah, ini dia class employee update. Itu akan mengubah seperti yang saya bilang pertama tadi. Nah, itu dapat mengubah data yang telah kita masukkan tadi. Di sini saya akan langsung coba. Saya akan masukkan nomor 4.
untuk memperbarui data karyawan. Nah, kita masukkan ID itu ada tadi masih ada satu ID yaitu 02. Nah, ini dia. Nah, ini ada identitas pegawai 02 yaitu Linda. Nah, di sini dia dengan gaji 12 juta. Nah, di sini kita bisa mengubah gajinya, mungkin ingin kita naikkan menjadi 15 juta. Di situ kita oke. Nah, ini ada perintah, silahkan masukkan data yang ingin Anda perbarui. Nah, itu di sini ada contohnya jika Anda ingin mengubah nama, lalu kita masukkan nama awal. Karena di sini saya ingin mengubah gaji, jadi saya akan masukkan gaji yang tadi itu adalah 12 juta. Ini saya klikkan 12 juta. Kita oke. Nah, itu tinggal kita masukkan info yang ingin kita ganti. Di sini akan saya masukkan 15 juta. Oke. Nah, ini kita lanjut. Untuk kembali melihat data yang telah diubah, bisa kita masuk ke pilihan yang kedua itu, yaitu untuk melihat data karyawan. Kita masukkan nomor 2. Nah, ini kita masukkan kembali 02. Nah, ini bisa dilihat dapat terubah di bagian gaji karyawan ini ya. Telah terubah menjadi 15 juta, yang dimana awalnya adalah 12 juta. Oke, kita lanjut. Lalu ada bagian terakhir, yaitu adalah untuk keluar dari sistem ini. Nah, itu cukup mudah. Itu ada di bagian case 5. Nah, ini dia. Itu hanya perlu seperti ini saja programnya. Nah, itu akan langsung keluar dari pemrograman itu. Bisa kita lihat. Nah, ini dia. Tinggal masukkan nomor 5, maka dia akan keluar. Baiklah, itu saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.